Ustaz Zaki Ustaz, silakan Mbak Tari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana kita memahami hubungan antara manusia dan takdir dalam mencapai kesuksesan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara hubungan manusia dan takdir ya Pak Tani ya. Oke, silakan Ustaz Zaki Ustaz. Boleh nemenin saya ke sini di bawah. Siap, alhamdulillah. Dulu ketemu emak-emak lagi. Lagi kipas-kipas. Lagi kipas, masya Allah. Jadi memaknai bagaimana hubungan manusia dengan takdir, terutama dalam urusan kegagalan. Dulu ada lagu yang keren banget tentang takdir. Takdir itu lagunya siapa? Bukan angkatannya kayaknya. Beda ya. Dulu ada yang bilang takdir memang kejam. Tuh, kalau mak-mak hafal semua nih ya. Kalau yang ini kan milenial, yang belakang kolonial. Jadi takdir memang kejam itu salah. Kenapa? Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Sekali lagi, al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kewajiban manusia itu usaha. Do your best. Berikan yang terbaik dari segala usaha kita. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan merasa Allah tidak bersama kita. Allah selalu ada dekat dengan kita selama kita mau mendekat kepada Allah. Kan kalau kita selangkah mendekat kepada Allah, Allah 1000 langkah. Betul ya? Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari menuju kita. Yang jadi masalah, kita ini mau datang kepada Allah atau tidak. Cuman banyak orang yang menganggap bahwa segala hasil itu adalah usaha saya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya kecewa. Misalnya gini, usahanya 5, ibu mau dapat hasilnya 8. Kalau perlu sempurna 10, 100, betul nggak? Ternyata justru usahanya 5, Allah nggak kasih 100, Allah kasih hasilnya 3. Kira-kira kecewa apa enggak? Kecewa. Sakit hati apa tidak? Sakit hati. Kenapa? Karena kita memaksakan hasil harus sesuai dengan yang kita mau. Padahal hasil itu Allah yang segala menentukan. Kata Allah, jangan dikasih 8. Kalau kata bahasa Habib, ntar malah jadi orang sombong, jumawa, lupa sama Allah, lupa sama sedekah. Udah nih 3 dulu, yang 3 nikmati saja. Insya Allah berkah. Di dalam 3 itu ada maunya Allah. Karena prinsip hidup itu adalah jalani, nikmati, syukuri. Ulang apa? Jalani, nikmati, syukuri. Syukuri jangan ujungnya tambahin N. Nanti jadi syukuri. Ya, jalani, nikmati, syukuri. Apapun yang sudah Allah kasih, yang penting usaha kita udah maksimal, gitu. Kalau usaha maksimal, insya Allah apapun hasil yang Allah kasih itu yang terbaik untuk kita dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Berikutnya saya ke jamaah bapak-bapak yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Suwandono, boleh berdiri Pak Suwandono? Oke, Pak Suwandono nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Akal. Silakan Pak Suwandono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ustaz, pertanyaan saya, dalam hidup kita sering dapat cobaan dan bahkan tekanan dengan satu batas waktu tertentu. Dan saya juga sering dengar nasihat, kalau ingin ditolong Allah pada waktu yang tepat, sholatlah tepat waktu dengan istiqomah. Tapi sering itu pada kenyataannya kita sudah berusaha sholat tepat waktu istiqomah, dijalankan terus-menerus, sementara di sisi lain pertolongannya sampai batas waktu yang seharusnya atau kita berharap mendapat pertolongan, tidak juga datang pertolongan, malah justru semakin terpuruk. Bagaimana menyikapi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Pak Suwandono tadi hampir mirip dengan Pak Wiwit tadi ya. Bagaimana ketika kita sudah berusaha, berdoa sekuat tenaga, lalu Allah ternyata masih memberikan bantuannya hanya segitu-gitu saja. Bagaimana ya? Subhanallah, ini pertanyaan bagus sekali. Karena ini memang kehidupan kadang-kadang begitu. Tadi dikatakan, Tausiah mengatakan sholatlah tepat waktu,
itu adalah mudah-mudahan kita dijawab untuk hajat kita supaya tepat waktu hajat kita. Salat tepat waktu itu sebetulnya bukan untuk itu. Salat tepat waktu untuk mencari ridhonya Allah, kata Rasulullah SAW. Ridwanullah, ridhonya Allah itu kalau salat tepat waktu atau di awal waktu. Kalau tepat waktu antara zuhur 12 sampai 3 kurang lebihnya, itu adalah suatu kewajiban Allah, kewajiban kita. Allah tidak butuh dengan kita. Jadi jangan sampai sholat urusannya dengan kita. Tidak. Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menjaga kita dari perbuatan yang itu sudah. Dan yang mungkar, yang keji dan yang mungkar, luar biasa. Jadi itu sholat kita. Ketika kita tidak tepat waktu tadi, jangan-jangan Allah tunda. Bukan berarti tidak dikabulkan. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Banyak orang punya hajat, kadang-kadang tidak dikabulkan sekarang, nanti ketika sudah dapat baru tahu, alhamdulillah dapatnya sekarang. Betul. Nah itu. Jadi ketika itu kita berdoa kepada Allah. Allah yang menentukan. Soal masalah tepat waktu tidak tepat waktu, kadang-kadang malah jadi musibah. Tepat waktu jadi menteri, targetnya saya tahun sekian jadi menteri, tahu masuk. Pada diam sih, saya nggak pernah lihat TV One. Lihat berita apakah menteri masuk? Ada apa tidak? Dulu target umur sekian saya menteri, umur sekian perdana menteri. Kalau ada, tahun sekian jadi presiden. Tahun sekian jadi kepala tahu-tahu gua mati nanti dulu. Ini kita kadang-kadang menginginkan, kita target pas kena target malah jadi musibah. Allah sayang, jangan dulu. Ketika jangan itu Allah lagi jaga kita. Biar lewat dulu ini musibah. Ini akan ada musibah. Biar lewat musibah itu Allah jadikan kita nanti pada waktunya itu yang tepat untuk kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya apa dikatakan oleh Allah? Fasallim lil maqadir kai tuhmat wa tujar. Kalian adalah selamatkan atau serahkan kepada takdir Allah. Allah yang menentukan. Kita usaha boleh. Makanya dalam Al-Quran kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa setelah itu? Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalian usaha demi usaha, tapi jangan bergantung kepada usaha. Bergantunglah wa ila rabbika farghab. Bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Amin. Ya Allah. Terima kasih Habib. Mungkin ketika kita merasa diri kita gagal terus, kemudian merasa diri kita itu gitu aja, terpuruk saja. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk melihat ke atas tanpa kita sibuk menanamkan atau menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia.